Dan untuk mengetahui kondisi warga negara kita di Kamboja, Dubes RI untuk Kerajaan Kamboja Santo Darmo Sumarto akan berbincang bersama kami melalui sambungan virtual pagi ini. Selamat pagi, Pak Santo. Selamat pagi, Mas Jose. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Santo. Bagaimana kondisi terkini di Kamboja, khususnya di Phnom Penh dan pasca memanasnya konflik di perbatasan dengan Thailand? Kalau kondisi di mayoritas Kamboja sebenarnya kondusif, kondisi masih seperti biasa saja. Warga lokal dan warga asing juga melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Memang konflik ini terfokus pada kawasan perbatasan Kamboja dengan Thailand yang lokasinya di bagian utara dari Kamboja, dan kebetulan memang kebanyakan dari warga negara Indonesia yang tinggal di Kamboja posisinya ada di bagian selatan dari negara ini. Lalu Pak Santo, bagaimana monitoring yang dilakukan oleh representasi kita di sana, terutama berkaitan dengan potensi eskalasi konflik, Pak Santo? Kita terus menjalin komunikasi dengan berbagai komunitas kita yang ada di berbagai kota, mau itu di Sihanoukville, di Pave, Ciretum, di Poipet, juga utamanya kota-kota yang ada di perbatasan antara Kamboja dengan Thailand seperti Poipet, Kokong, dan lain-lainnya. Jadi kita coba untuk mendapatkan informasi terkini, informasi di lapangan dari mereka, dan sampai saat ini kami mendapatkan informasi bahwa secara umum kondisi masih kondusif, para warga negara Indonesia masih bisa melakukan kegiatan seperti biasanya, namun tentunya kita sudah memberikan imbauan agar mereka lebih waspada terkait dengan perkembangan yang terjadi dan untuk selalu mendengarkan saran dan juga petunjuk dari otoritas tempat. Pak Santo, meski dominasi daripada warga negara Indonesia ini tidak berdekatan dengan wilayah konflik begitu ya, tetapi apakah ada warga negara Indonesia yang berkediaman di wilayah tersebut? Kalau berkediaman di wilayah yang ada konflik, tidak. Kami sudah memonitor sampai saat ini tidak. Tetapi memang ada di beberapa provinsi di sebelahnya, termasuk juga di Odar Mence juga ada. Tetapi bukan di zona konflik seperti yang tadi kita lihat ada di screen itu. Pak Santo, bagaimana indikator-indikator yang dipersiapkan oleh representasi pemerintah di sana ya, terutama berkaitan dengan potensi ini nantinya akan meningkat eskalasinya, terutama berkaitan dengan evakuasi warga negara kita yang berada di sana? Kalau terkait dengan ini, kita sudah memberikan himbauan semenjak pertama kali eskalasi konflik terjadi pada hari Kamis lalu. Hari Jumatnya kita langsung menyampaikan himbauan kepada warga negara Indonesia. Hari Sabtu kemudian kita menambahkan juga berbagai informasi. Dan himbauan tersebut kita akan terus update sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari pemerintah Kamboja. Jadi tentunya semuanya kita akan terus coba untuk lakukan komunikasi, interaksi dengan masyarakat Indonesia yang ada di Kamboja, dan juga tentunya kita menyampaikan kepada mereka untuk bagi yang belum sempat melakukan lapor diri, untuk melakukan lapor diri supaya datanya terverifikasi dengan kita dan memudahkan komunikasi ke depannya jika diperlukan. Pak Santo, ini juga sebagai bentuk edukasi untuk publik begitu ya, seberapa jauh pusat kota dengan wilayah konflik dan bagaimana kita melihat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan konflik di wilayah perbatasan itu tuh terlokalisir dengan baik? Ya, jadi untuk sebagai informasi saja, perbatasan antara Kamboja dengan Thailand itu panjangnya, totalnya itu 818 km. Nah, zona-zona konflik ini kalau dijadikan satu, totalnya hanya sekitar 12 km. Jadi sebenarnya memang terlokalisir. Nah, memang daerah-daerah tersebut termasuk yang daerah-daerah dianggap sebagai daerah terpencil dan tidak ada warga negara asing yang tinggal di sana. Oleh karena itu, kalau melihat yang ada di video ini, semuanya yang diungsikan untuk ataupun yang dijauhkan dari zona konflik adalah warga-warga lokal di sana, tidak ada warga negara asing di situ. Nah, kalau misalnya salah satu kota yang paling dekat yang di mana ada konsentrasi warga negara Indonesia yang cukup banyak adalah kota Poipet, tapi itu juga di provinsi sebelahnya, di provinsi Banten Mence. Dan dari kota Poipet ke lokasi zona konflik yang terdekat itu jaraknya 4 jam melalui jalan darat. Jadi tidak dekat, tapi tentunya karena posisinya di zona perbatasan, kami sudah menyampaikan kepada warga negara kita yang berada di kota Poipet untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus memperhatikan instruksi petunjuk dari otoritas tempat terkait dengan petunjuk-petunjuk keamanan.
Ya Pak Santo, kita beralih ke bagaimana peran Indonesia ya, terutama berkaitan dengan diplomasi kawasan sebagai negara dengan penduduk dan ekonomi terbesar di kawasan ini. Bagaimana sikap pemerintah kita terhadap konflik kedua negara ini, Pak Santo? Tentunya saya di sini ingin lebih berfokus kepada terkait dengan bagaimana kita memberikan dukungan kepada warga negara Indonesia yang ada di Kamboja. Saya rasa kita terus mengikuti ya upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk mendeeskalasi konflik yang sedang terjadi, termasuk diantaranya kan tadi sudah disampaikan oleh Mas Jose mengenai adanya perbincangan antara kemungkinan akan adanya perbincangan antara pimpinan kedua negara dalam waktu dekat ini. Nah, kita melihat saja bagaimana perkembangannya. Tetapi kalau kita di KBRI Phnom Penh sekarang ini ingin fokusnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa warga negara kita yang ada di Kamboja yang jumlahnya tidak sedikit, 131.000 orang atau lebih mungkin, itu semuanya aman dan kita bisa melakukan komunikasi dengan baik dengan mereka. Terakhir Pak Santo, himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia ya, terutama bagi mereka yang memiliki anggota keluarga di Kamboja berkaitan dengan keamanan mereka, seperti apa Pak Santo? Yang pertama tentu aja supaya warga negara Indonesia termasuk keluarga dari teman-teman kita yang tinggal di Kamboja untuk terus tetap tenang dan tentunya tidak panik. Kondisi ini memang terlokalisir walaupun memang ada potensi untuk berkembang. Kita terus monitor perkembangan seperti apa. Kemudian kami harapkan seluruh warga negara kita di Kamboja ataupun keluarga-keluarganya di Indonesia untuk mengikuti perkembangan situasi dari sumber-sumber resmi. Contohnya dari berita-berita yang disampaikan otoritas Kamboja, otoritas Thailand, dan juga media terpercaya. Dan kalaupun juga bisa juga melihat saluran-saluran resmi dari KBRI Phnom Penh ataupun dari KBRI Bangkok. Kemudian tentunya karena kita memerlukan data dari warga negara kita yang ada di sini, kami sangat menganjurkan kepada teman-teman untuk melakukan lapor diri supaya data-data mereka terverifikasi dengan kita dan kedepannya kalau diperlukan komunikasi jadi lebih mudah untuk KBRI bisa berkomunikasi dengan mereka yang berada di berbagai pelosok di Kamboja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.